Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja mau cobain custom kernel dari NetKernel ya. Dan di sini support untuk Android 11 sama 12 ya tulisannya, dan ada modul Magisnya juga guys. Di sini filenya ada kernelnya, ada modulnya, bisa kalian pakai salah satu, mau pakai kernelnya doang bisa, mau pakai modulnya doang ya bisa ya. Dan modulnya di flash via Magis ya, Magis untuk itu modulnya. Dan kalau kalian pakai user NetKernel, kalian bisa cobain modulnya sekalian ya, modul. Dan kalau nggak mau nggak masalah. Sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes ganti custom kernel ya. Kebetulan baterai sudah hampir lowbat, tapi kita buat konten bentar ya. Oke, di sini kita sudah siapin filenya NetKernel kernel ya. Dan ini kernel dan modul buat kalian yang user NetKernel, mungkin bisa sekalian flash modulnya ya kalau kalian mau. Kalau bukan, kalian bisa flash kernelnya doang. Dan saya lihat di sini juga sudah support untuk Android 12 ya, Android 10, 11, 12 ya, kayaknya support sih. Tapi nanti aja kita tes. Oke, sebelum itu kita di sini kita masih pakai ROM Android 12 Nusantara Project ya. Di sini lumayan banget, lama banget ya saya pakai di ROM ini, dan juga lumayan betah. Untuk di device Redmi Note 8 enak, di sini lumayan stabil, dan fitur-fiturnya juga sudah mulai ada ya untuk di versi 4.0 strip 1 nih ya. Kernelnya di sini saya masih betah pakai 16 kernel ya. Untuk kernelnya, kernel bawaannya bukan ini ya. Kernel yang kita pakai 16, dan ini juga lumayan betah di sini. Video juga aman, foto aman, dan yang lainnya aman. Penggunaan sehari-hari ya lumayan lah ya pakai kernel ini. Dan kita akan cobain ganti ke NetKernel kernel ya, dan sekalian modul kalau kalian penggunanya. Tapi kalau modulnya kalian bisa flash, saya nggak pakai Magis ya, jadi kita buka nggak flash ini, tapi saya akan siapin juga file modulnya ya kalau kalian mau. Dan untuk kernelnya di sini yang versi ketiga, dan ini aman ya, mau pakai modul atau enggak harusnya aman, nggak ada masalah. Sebelum kita lanjut, kita lihatin di sini untuk dari CPZ clock speed untuk Redmi Note 8 ini, kalau ganti kernel apapun sama aja, nggak ada OC, standar semua sama aja ya, sama, nggak ada yang berubah. Oke, dan kita akan cobain tes rolling test. Salah klik sini guys, kita tes rolling test. Kita tes 1 menit doang untuk performa kernel bawaan dari ROM 16 ya. 16 bukan bawaan sih, tapi yang kita pakai 16 kernel ya. Kita tes 1 menit, dan selebihnya mungkin nanti kita tes setelah ganti kernel. Kita tes ulang ya, kita lihat nanti, mudahan bisa booting juga. Kalau nggak bisa booting ya sabar sih sebenarnya. Kalau nggak bisa booting ya kalian tinggal jaga-jaga backup bawaan kernel, dan tinggal restore kalau misalkan nggak bisa booting, ataupun flash kernel yang lain ya. Jadi kalian nggak perlu takut bootlock atau gimana ya. Jadi harusnya aman kalau kita sudah ada siap-siap jaga-jaga filenya. Oke, untuk 16 ini lumayan stabil, enak ya. Saya juga lumayan betah di 16 kernel, karena kernel yang lain kadang masih ada bug ya. Kayak simple padahal enak, layar sensitif, refresh rate-nya juga tinggi, lebih naik dikit ya. Tapi kadang masih suka ngebug di bagian video ya. Jadi nggak bisa nge-record, itu bikin saya agak gimana gitu guys. Oke, di sini sudah kita tes 1 menit ya. Dan kita akan cobain tes masuk TWRP, kita flash kernel NetKernel namanya, tumben pakai ya, tumben tes juga. Kita masuk TWRP via status bar. Di sini kita nggak install Magis, jadi kita nggak pakai modul ya guys. Oke, kita skip aja, nanti masuk TWRP kita lihatin lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk di TWRP, dan kita pakai TWRP Feedback Recovery Project. Untuk TWRP ya, disaranin samain aja TWRP flash ROM kernel Magis, samain aja, biar kalau di video ini berhasil, kalian juga berhasil, nggak ada error, nggak ada kendala. Dan cara ganti atau update-nya bisa lihat di deskripsi ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa cek dulu file yang kita mau flash ya. NetKernel ya, saya lupa ingat untuk di nama kernelnya. Coba kita cari dulu, saking banyaknya file ya di sini. Banyak banget yang file-file sebelumnya yang belum kehapus. Oke, ini dia oh ini modulnya nih, mana kernelnya nih.
banyak banget. Oke, ini dia NetKernel Gigo ya, versi ketiga, dan ini yang versi updatean ketiganya. Dan sebelum kita mulai mungkin bisa backup dulu, backup boot sama DTB sebelum kalian mulai biar nggak takut ya. Misalkan kalau nggak cocok bootloop atau gimana, kalian nggak usah panik, santai aja karena sudah backup dan tinggal restore ya kalau sudah. Oke, karena kita sudah punya file jaga-jaga, kita langsung aja flash. Oke, kita lihat bisa booting atau nggak tahu ya, kita tes aja di video ini guys. Jadi kita tes, kalau dilihat dari changelognya sih ditulis bisa Android 12, support Android 12 ya, cuma nggak tahu. Kita di video ini kita tes langsung, kita lihat bisa booting atau enggak sih. Oke, di sini masih lumayan masih diem di logo. Kita tunggu bentar, apakah harus pakai modul atau enggak tahu. Oke guys, jadi kayaknya nggak cocok ya di Android 12, padahal di changelognya support Android 12 tulisannya, cuma nggak bisa booting. Nggak tahu di Android yang lain, Android 12 yang lain kayak Pixel atau ROM yang lain, nggak tahu bisa atau enggak tahu ya. Dan harusnya kalau di Android 11 support, cuma di sini nggak support Nusantara Project ya, support ya. Jadi kita tinggal kembali ke TWRP, kita flash kernel ataupun kalian flash backupan kalian yang kalian sudah simpen ya. Jadi kayak gitu, ini salah satu contoh yang bootloop ya, gagal guys, seringnya gagal, cuma tetap kita upload aja ntar ya, kita liatin. Jadi buat kalian yang suka ganti gonta, ganti kernel, kalau nggak cocok atau bootloop, kalian nggak perlu takut, santai aja. Kita tinggal restore, itu restore kernel yang kalian sudah backup ataupun flash kernel yang lainnya. Jadi kalian nggak perlu takut, santai-santai aja guys. Kalian tinggal restore kernel yang kalian pakai ya. Tapi kalau kita kembali pakai 16 aja. Tapi kita lihat nanti, mudahan bisa booting. Kalau nggak bisa booting ya sabar lagi sekali guys. Oke, ini dah. Gagal booting ya pakai NetKernel tuh, padahal di changelognya Android 12 di support ya. Cuma nggak tahu lah. Oke, kita reboot sistem langsung, kita lihat bisa booting atau enggak. Kalau misalkan bisa ya sudah, kita akhiri video ini. Kalau nggak bisa kita sabar ya, sabar, kita cari caranya untuk fix. Oke, jadi aman, kalian tinggal backup kayak gitu, backup restore, dan kita akhiri ya. Ternyata NetKernel itu nggak support untuk di Android 12 Nusantara Project. Buat yang mau cobain di ROM Android 11 bisa cobain di deskripsi. Untuk yang user NetKernel bisa flash modulnya aja, bisa ya, bisa flash modul tanpa kernel, bisa flash kernel doang. Oke, sebelum kita akhiri video jangan lupa like, share, dan subscribe. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.